Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya guru PJOK SDN 01 Pabengan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKG saya, RTL, Rencana Tindak Lanjut, yang dengan tema PJOK Kreatif dan Inovatif. Yang pertama, latar belakang. PJOK Kreatif dan Inovatif bukan hanya tentang melatih fisik, tetapi juga tentang menemukan inovasi baru untuk menumbuhkan minat dan bakat peserta didik melalui eksplorasi berbagai cabang olahraga dan seni gerak. Siswa diajak belajar sambil bermain sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Nah, berikutnya, melalui PJOK Kreatif dan Inovatif, siswa tidak hanya menjadi lebih sehat dan aktif, tetapi juga belajar nilai-nilai penting seperti sportivitas, kerjasama, dan rasa percaya diri. Kami percaya dengan memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk bereksplorasi dan mengembangkan diri. Dengan PJOK Kreatif dan Inovatif, apa yang menjadi isu-isu ketidakadilan serta kesenjangan sosial yang ada di sekolah bisa teratasi. Yang berikutnya, tujuan dari program tindak lanjut saya tadi, tujuan yang pertama meningkatkan minat peserta didik terhadap aktivitas fisik olahraga. Yang kedua, mengembangkan bakat dan potensi peserta didik dalam cabang olahraga. Tujuan khusus yang A, kognitif. Peserta didik memahami macam cabang olahraga dan aktivitas fisik. Yang kedua, peserta didik mengetahui teknik dasar dan peraturan cabang olahraga yang diminati. Kemudian yang B, afektif. Yang pertama, menumbuhkan rasa senang dan gembira dalam mengikuti kegiatan PJOK. Yang kedua, memiliki motivasi tinggi untuk berlatih berpartisipasi. Yang C, psikomotor. 1. Peserta didik mampu melakukan berbagai macam gerak olahraga dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu meningkatkan kebugaran jasmani dan keterampilan motorik. Yang selanjutnya, capaian langkah dan hasil tujuan yang diharapkan. Capaian pada akhir pembelajaran minimal 80% peserta didik aktif berpartisipasi dalam jenis olahraga yang berbeda. Kemudian ada langkah-langkah. Yang pertama, melakukan survei minat dan bakat olahraga peserta didik. Yang kedua, menyediakan berbagai macam peralatan olahraga yang menarik. Yang ketiga, mengadakan kegiatan olahraga yang bervariasi dan menyenangkan. Kemudian ada hasil yang diharapkan. Yang pertama, tumbuhnya nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peningkatan prestasi peserta didik dalam cabang olahraga yang dipilih. Yang ketiga, perubahan sikap peserta didik yang lebih positif terhadap olahraga. Yang selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar.
Yang pertama ada tahap persiapan, identifikasi minat dan bakat peserta didik. Yang kedua, membentuk tim inti. Tim inti ada guru BJOK, rekan sejawat, perwakilan peserta didik, dan orang tua. Yang ketiga, merancang kurikulum, menyusun modul pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat peserta didik. Yang keempat, ada menyiapkan sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima, sosialisasi program, memberikan informasi terkait orang tua dan pihak sekolah terkait program komunitas sekolah. Yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Ada kegiatan inti. Yang pertama, melatih olahraga yang terstruktur. Yang kedua, ada workshop. Yang ketiga, ada pertandingan persahabatan. Yang keempat, ada diskusi kelompok tentang nutrisi dan kesehatan. Yang selanjutnya ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ada 4. Yang pertama, analisis dan evaluasi, mengidentifikasi kelemahan program. Yang kedua, revisi kurikulum, memperbaiki modul berdasar hasil evaluasi. Yang ketiga, pengembangan program baru, menambahkan kegiatan baru yang lebih menarik bagi peserta didik. Yang keempat, pembentukan relasi. Relasi ini berkolaborasi dengan komunitas olahraga lainnya. Yang selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Yang pertama, modal manusia. Ada guru BJOK yang kompeten, guru mapel yang relevan, kepala sekolah, orang tua, peserta didik, dan tenaga pendidik. Yang nomor 2 ada modal fisik. Modal fisik ini antara lain sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ada lapangan olahraga, halaman sekolah, alat olahraga, ruang ganti, maupun aula. Yang ketiga, modal sosial, dukungan orang tua, bekerja sama dengan komunitas olahraga. Yang keempat, ada modal lingkungan. Modal lingkungan ini terkait dengan letak geografis udara yang bersih, kemudian air bersih. Yang kelima, ada modal politik, hubungan dengan puskesmas dan atau RSUD terdekat. Yang keenam, ada modal finansial. Modal finansial ini terkait dengan keuangan yang bisa diambil dari dana BOS, kemudian bantuan orang tua, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada rencana evaluasi. Rencana evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, jadwal evaluasi. Ya, di jadwal ini ada evaluasi awal sebelum program dimulai untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Yang kedua, evaluasi tengah saat program berlangsung untuk memantau kemajuan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, evaluasi akhir setelah program selesai untuk mengukur capaian keseluruhan tujuan program.
Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Ada 5 metode. Yang pertama kuesioner. Yang kedua ada observasi. Yang ketiga ada wawancara. Yang keempat dokumentasi. Yang kelima tes kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner, lembar observasi, rubrik penilaian, kemudian ada daftar hadir. Yang selanjutnya ada kemungkinan tantangan. Di dalam program ini pasti ada beberapa tantangan yang harus dipecahkan oleh guru untuk mencapai program kegiatan yang sukses. Yang pertama ada kurangnya fasilitas yang memadai. Kebanyakan di sekolah ada beberapa sekolah yang sarana dan prasarananya kurang, seperti di SD saya. Untuk mengakali dan peserta didik bisa praktek dengan baik, biasanya saya memodifikasi alat untuk berolahraga. Yang kedua, kurangnya dukungan orang tua terhadap minat olahraga peserta didik. Ya, ini ada orang tua dan peserta didik. Biasanya peserta didik di rumah itu cuma ditinggal sendirian. Orang tuanya kerja pagi, sore pulang, sudah capek. Anaknya belajar atau belum? Tadi di sekolah anaknya itu belajar apa, dikasih PR apa, tadi kamu di sekolah bagaimana. Kebanyakan orang tua sudah capek bekerja, kemudian anak peserta didik dibiarkan begitu saja. Yang ketiga ada bentrok jadwal dengan kegiatan akademis dan ekstrakurikuler. Biasanya kita sudah buat program dengan matang, kemudian tahu-tahu ada beberapa kegiatan yang tidak bisa kita pending, kemudian itu menjadi hambatan dalam program yang saya hadapi. Tadi jadwalnya sudah ada, kemudian peralatan dan peserta didiknya sudah ready, sudah siap, kemudian ada bentrok kegiatan akademis, otomatis kegiatan yang akan dijalani diundur atau disesuaikan dengan jadwal yang kosong. Demikian Bapak Ibu, karyawan dan karyawati SDN 01 Pabengan. Tadi adalah presentasi dari saya. Ada pertanyaan? Oh ya, Bu Indra, ada apa? Saya mau menanyakan tentang progres yang Bapak, apa progres dari rencana tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan nantinya? Oh ya, terima kasih ya Bu Indra atas pertanyaannya. Apa progres dari rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan? Yang pertama, keaktifan peserta didik. Yang pertama, peserta didik itu tidak aktif dalam kegiatan olahraga. Dengan dilaksanakan kegiatan tadi, perlahan-lahan peserta didik diusahakan bisa sedikit demi sedikit bisa mengikuti kegiatan olahraga dengan maksimal. Yang berikutnya, kehadiran siswa saat olahraga. Setelah dilaksanakan program ini, tingkat kehadiran siswa ke sekolah itu meningkat. Biasanya ada anak yang pelajarannya olahraga, kemudian orang
tuanya kerja, saya tidak masuk saja gitu, karena di rumah sendiri. Kemudian setelah ada program sosialisasi dan peningkatan prestasi tadi, saya usahakan nanti semangat anak dalam mengikuti pelajaran PJOK itu bisa bertambah. Kemudian yang ketiga, ada prestasi. Saya harapkan dan diharapkan untuk peserta didik itu prestasinya meningkat setelah ada program yang direncanakan di sekolahnya. Begitu Bu Indra, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh ya Pak Ali. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan di sini akan memberikan bertanya yang terkait dengan yang kita disampaikan dalam pemaparan tadi. Kira-kira mata pelajaran apa yang relevan dengan materi rencana tindak lanjut dalam menumbuhkan minat maupun bakat siswa? Ya, terima kasih Pak Ali. Pertanyaan yang tadi, apa mapel yang relevan dengan materi rencana tindak lanjut menumbuhkan minat dan bakat siswa? Yang pertama, mapel yang relevan itu yang pertama bisa dari seni budaya. Ya, ada seni tari, kemudian ada pantomim. Karena seni tari dan pantomim itu membutuhkan beberapa gerakan yang harus kontinu, berkelanjutan. Kemudian ada mapel bahasa, ada bahasa Indonesia misalnya. Dengan kegiatan rencana tindak lanjut tadi, kami berharap peserta didik itu bisa dengan bagus saat berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua, dan dengan Ibu kepala sekolah. Ya, bagaimana Pak Ali? Iya. Ya, begitu Bapak Ibu guru semuanya. Presentasi dari saya mengenai program tindak lanjut yang saya buat di SD N01 Pamungan, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih telah mau mengikuti presentasi dari saya. Kemudian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.